Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Arif Aditya dengan NIM 2025 0140 dari kelas E matkul DTI. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3.3.4 yang ada di Cisco Net Academy atau Net Acad, yaitu tentang computer configuration. Baik, pertama-tama mungkin ada 6 tahap yang saya pahami, yang sudah saya ringkas maksudnya. Pertama, motherboard. Motherboard itu sendiri adalah komponen utama dan tulang punggung atau kata kutip tulang punggung komputer yang berfungsi sebagai papan sirkuit cetak PCB tempat semua perangkat kelas lain seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, memastikan semua bagian dapat bekerja sama membentuk sebuah sistem komputer yang utuh. Langkah-langkahnya, perubahan pada komputer kadang membuat Anda perlu mengupgrade atau mengganti komponen. Sebelum melakukannya, pastikan untuk menilai biaya dan manfaat dari upgrade tersebut. Pertama, jika Anda mau upgrade motherboard, beberapa komponen lain mungkin juga perlu diganti seperti CPU, heatsink, flash kipas, dan RAM. Pastikan motherboard baru cocok dengan casing dan didukung power supply yang ada. Ketiga maksudnya, pindahkan CPU, heatsink, dan kipas ke motherboard baru jika masih kompatibel. Keempat, lebih mudah mengerjakannya di luar casing. Kelima, gunakan alas atau gelang antistatis untuk mencegah kerusakan komponen. 6. Jika CPU atau RAM harus diganti, pasang saat itu juga. Sekalian maksudnya. Bersihkan thermal komponen lama, lalu oleskan ulang sebelum memasang heatsink. Intinya, upgrade motherboard bisa mempengaruhi beberapa komponen lain. Pastikan semuanya kompatibel dan aman saat dipasang. Baik, lanjut. Kedua, langkah-langkah mengupgrade motherboard. Sebelum melakukan upgrade, pastikan Anda tahu di mana setiap komponen terhubung, catat pengaturannya atau ambil foto menggunakan ponsel agar pengaturan lebih mudah atau tidak lupa. Untuk mengupgrade motherboard, langkah tersebut: 1. Catat sambungan power supply, kipas casing, LED, dan kabel casing ke motherboard lama. 2. Lepaskan semua kabel dari motherboard. Ketiga, keluarkan kartu ekspansi dan simpan di kantong atau alas antistatis. 4. Perhatikan cara motherboard lama dipasang, termasuk jenis skrup dan send-off. Beberapa skrup berfungsi sebagai grounding, sementara send-off non-logam berfungsi sebagai isolator. Jangan menggantinya dengan skrup logam atau konduktor. Lepaskan motherboard lama dari casing. Keenam, cek motherboard baru dan kenali konektor seperti power, SATA, kipas, USB, audio, dan front panel. Ganti I/O shield lama dengan yang baru. Pasang motherboard baru menggunakan skrupnya sesuai, hindari skrup self-tapping. Kesembilan, hubungkan kembali semua kabel dari power supply, kipas, LED, front panel, dan lainnya. Gunakan adaptor jika konektor latex tidak cocok. 10. Pasang kembali kartu ekspansinya. Setelah selesai, periksa ulang seluruh kabel dan komponen untuk memastikan semuanya terpasang benar sebelum menyalakan komputer. Baik, lanjut. Ketiga, upgrade CPU. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu CPU. CPU adalah tanda kutip atau otak komputer yang berfungsi memproses semua instruksi dan data dari sistem operasi dan aplikasi, menjalankan perintah, serta mengkoordinasikan komponen lain agar komputer dapat bekerja. Peningkatan performa komputer dapat dilakukan dengan mengupgrade CPU, namun CPU baru harus memenuhi beberapa syarat penting seperti kesesuaian dengan soket CPU, kompatibilitas dengan chipset motherboard, serta dukungan dari motherboard dan power supply. Dalam beberapa kasus, CPU baru juga memerlukan heatsink dan kipas yang berbeda. Pendingin ini harus sesuai secara fisik dan mampu membuang panas CPU yang lebih cepat. Saat memasang CPU baru, Anda wajib mengaplikasikan thermal compound di antara CPU dan heatsink agar panas dapat diantarkan dengan baik. Setelah pemasangan selesai, periksa temperatur CPU melalui BIOS atau aplikasi pihak ketiga untuk memastikan pendinginan bekerja normal dan suhu berada dalam batas yang aman. Jika ingin meningkatkan aliran udara di dalam casing, Anda dapat memasang kipas tambahan.
Pastikan arah pemasangan benar. Kipas bagian bawah biasanya menarik udara masuk, sedangkan kipas atas membuang udara panas keluar. Hindari pemasangan dua kipas yang berdekatan tetapi memiliki arah aliran udara yang saling berlawanan. Setelah itu, sambungkan kipas ke power supply atau motherboard sesuai jenis konektornya. Keempat, upgrade perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan itu sendiri adalah komponen keras atau hardware komputer atau sistem elektronik lainnya yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data atau informasi digital baik secara sementara maupun permanen, seperti dokumen, foto, video, dan aplikasi agar bisa diakses kapan saja dibutuhkan. Alih-alih membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan dan kapasitas yang lebih baik, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambah hard drive. Ada beberapa alasan untuk memasang drive tambahan. Setelah memilih hard drive yang sesuai, ikuti panduan berikut saat pemasangan. 1. Tempatkan hard drive pada bagian kosong dan kencangkan dengan skrup. 2. Hubungkan drive ke motherboard menggunakan kabel yang benar. 3. Sambungkan kabel daya ke drive. Alasan menambah drive baru adalah menambah kapasitas penyimpanan, meningkatkan kecepatan hard drive, menginstal sistem operasi kedua, menyimpan file swap system, menyediakan fault tolerance, menjadikan hard drive asli. Mungkin lanjut ke tahap kelima, yaitu upgrade peripheral. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu peripheral itu sendiri. Peripheral adalah perangkat keras tambahan yang disambungkan ke komputer untuk memperluas fungsionalitasnya, seperti untuk input, keyboard, mouse, webcam, atau output monitor, printer, speaker, atau penyimpanan hard disk eksternal maupun flash disk yang membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh komponen internalnya. Cara upgrade peripheral itu, perangkat peripheral perlu diupgrade secara berkala. Misalnya, jika perangkat berhenti bekerja atau Anda ingin meningkatkan performa. Alasan untuk mengupgrade keyboard atau mouse, mengganti dengan desain ergonomis untuk kenyamanan dan mencegah cedera repetitif, mengonfigurasi keyboard untuk tugas khusus seperti mengetik bahasa kedua dengan karakter tambahan, menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan disabilitas. Namun, kadang proses upgrade ini tidak dapat dilakukan melalui slot atau soket yang tersedia. Dalam kasus ini, upgrade dapat dilakukan melalui koneksi USB. Jika komputer tidak memiliki port USB bebas, Anda dapat memasang kartu adaptor USB atau menggunakan USB hub. Lanjut ke langkah terakhir, yaitu power supply. Sebelum saya menjelaskan apa itu langkah-langkahnya, maka saya akan jelaskan seperti biasa apa itu power supply. Power supply adalah komponen perangkat keras utama yang berfungsi mengubah listrik dari sumber luar seperti sub kontak AC menjadi tegangan dan arus searah DC yang stabil dan sesuai untuk mengoperasikan semua komponen di dalam perangkat elektronik, terutama komputer, memastikan sistem berjalan dengan baik dan stabil. Upgrade perangkat keras biasanya akan meningkatkan kebutuhan daya. Jika demikian, Anda mungkin perlu mengupgrade power supply. Anda dapat menemukan kalkulator daya di internet dengan mencari power supply wattage calculator. Selain meningkatkan daya, beberapa komputer mampu menggunakan dua power supply. Salah satunya berfungsi sebagai cadangan jika terjadi kegagalan. Namun, konfigurasi ini membutuhkan motherboard khusus dan umumnya digunakan pada server, bukan desktop. Kedua power supply tersebut hot swappable, sehingga power supply yang rusak dapat diganti tanpa mematikan komputer. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bagas Arif Aditya. Hashtag DTI_UMB_ 2025. Hashtag TI_UMB. Hashtag life is like cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.